Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hari Danu Wicaksono dan saya akan meresensi sebuah buku dari Vincent J berjudul Seni Membuat Hidup Jadi Lebih Ringan. Diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama dan diterjemahkan oleh Anissa Cynthia Putri. Seperti biasa, hal pertama yang saya bahas adalah biografi seorang Vincent J. Vincent J adalah seorang penulis profesional. Ia banyak menulis buku tentang hidup minimalis dan sampai sekarang dijuluki sebagai Miss Minimalis. Buku ini sangat direkomendasikan oleh beberapa orang yang selalu merasa hidupnya serba berat dalam hal apapun, karena isi tentang buku ini membahas cara hidup minimalis yang pastinya berpengaruh pada psikologis dan merubah sugesti seseorang jadi lebih baik. Maka dari itu, kita akan bahas mengapa buku ini dapat merubah pandangan kita dalam menjalani hidup. Ada 4 poin penting yang akan saya bahas dalam buku ini, yaitu pertama, meringankan isi rumah, kedua, meringankan langkah, ketiga, meringankan kadar stres, dan yang terakhir, meringankan jiwa. Meringankan isi rumah. Dalam bab ini ada beberapa teknik yang digunakan agar rumah terasa lebih ringan, yaitu melepaskan barang, taruh di sini, dan pertahankan. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah mulai dari nol. Kita pasti pernah membersihkan barang-barang, tetapi terkadang seperti masih saja ada yang kurang. Maka dari itu, dengan mengumpulkan barang terlebih dahulu, kemudian dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Setelah itu, taruhlah barang-barang tersebut di berbagai kotak yang berbeda. Seperti kotak yang paling sering Anda gunakan dan kotak yang jarang Anda gunakan. Dan tidak cukup sampai di situ, kita perlu menyusun kotak-kotak tersebut agar ketika kita butuhkan tidak lagi bingung, yang dimana harus mencarinya. Dan yang paling penting adalah melatih pikiran agar membersihkan semuanya dengan tahap-tahap tertentu dan dikelompokkan agar kedepannya masalah di masa depan bisa sedikit terorganisir. Pertahankan yang Anda lakukan saat ini dan sempurnakan dengan cara tetap memegang kendali diri. Dengan demikian, Anda sudah dapat menjaga sistem yang kompleks di dalam isi rumah. Meringankan langkah. Dalam bab ini mungkin dari kalian banyak yang tidak menyadari hal-hal kecil yang membuat hidup kurang nyaman. Karena pada dasarnya apa yang Anda lihat dan Anda rasakan saat itu seolah-olah biasa saja, padahal sangat berpengaruh pada hidup lebih baik. Misalnya ada beberapa orang yang malas membersihkan sampah kecil karena menganggap bahwa hal tersebut tidak berpengaruh. Maka dari itu, untuk hidup minimalis, kita harus mengurangi sampah terlebih dahulu. Biasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, dan setelah itu baru kita membersihkan rumah dengan ringan. Makanlah sesuai kebutuhan, kurangi belanja yang tidak perlu, karena terkadang kita membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan, sehingga membuat barang di rumah terlalu banyak karena tidak terlalu sering digunakan. Jangan malu untuk membeli barang bekas dan belilah barang yang berdasarkan jangka panjang. Terkadang ada barang yang kita butuhkan, tapi kita tidak punya uang. Maka dari itu, jangan malu untuk meminjam atau menyewa, karena hal itu dapat mengurangi pengeluaran kita dalam jumlah besar. Bagaimana dengan masalah transportasi? Jika tidak punya transportasi pribadi, maka cobalah untuk memakai transportasi umum. Itu cukup membantu dalam penghematan Anda secara umum. Rumah yang lebih besar terkadang semakin besar biaya yang kita butuhkan. Maka dari itu, jika Anda memiliki rumah, maka carilah rumah yang kecil karena memiliki potensi yang tinggi dalam penghematan tenaga untuk membersihkan dan pastinya lebih minimalis. Meringankan kadar stres. Sasaran hidup yang lebih ringan bukanlah mengerjakan lebih banyak hal. Justru sebaliknya, hal ini memang berbalik dengan ekspektasi kita yang biasa memiliki koneksi yang cepat, dan ada banyak orang yang ingin menjadi orang yang paling tersibuk dan membuat banyak kegiatan dalam satu hari. Maka dari itu, yang harus kita batasi adalah kesibukan yang terlalu padat, karena terkadang di kantor banyak hal-hal yang memaksa kita untuk bekerja secara ekstra. Maka dari itu, mulailah berani untuk menolak dengan ringan dan menjelaskan posisi Anda saat itu. Jika Anda adalah seorang freelancer, maka jangan lupa untuk menjadwalkan pekerjaan agar terasa lebih ringan, meskipun ada deadline tertentu yang harus kita kejar. Banyak dari kita yang terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga lupa untuk mematikan koneksi kita. Koneksi yang dimaksud adalah dengan menonaktifkan hal-hal yang terhubung dengan internet.
agar kita bisa fokus untuk bermeditasi dan mengerjakan sesuatu dengan nyaman. Dengan menciptakan rutinitas yang baik dan membangun kebiasaan baik, maka hidup jadi lebih ringan. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti panggilan hati Anda, meringankan jiwa untuk hidup dengan ringan. Kita hanya perlu berhenti sejenak, memperlambat ritme dan mereguk kehidupan. Kita perlu hidup dalam kesadaran yang lebih tinggi, dalam keadaan yang benar-benar sadar terhadap apa yang terjadi dalam pikiran kita yang hadir di setiap momen. Ada satu metode dari Yunani kuno yang membantu hidup jadi lebih minimalis, yaitu soprosine, yang berarti sifat baik atau bersukaria dalam kehidupan. Untuk memahami konsep ini secara menyeluruh, kita perlu membaca Charmides dan The Republic karya Plato. Ketenangan tentunya yang membuat hidup kita jadi lebih ringan. Terkadang kita perlu waktu untuk sendiri jauh dari segala macam pekerjaan dan gangguan. Merasa lebih ringan adalah kunci utama dari segalanya. Tanpa rasa tersebut, kita akan selalu stres dan merasa selalu ada yang hilang atau kurang dalam hidup. Sehingga terkadang kita susah untuk berkomunikasi atau berkata-kata yang ringan dengan seseorang. Berjalan dengan banyak beban pikiran dan hati juga tak enak. Maka yang pertama kita lepaskan terlebih dahulu ialah ego. Karena terkadang hal tersebut menjadi pemicu buyarnya semua pekerjaan, rencana, bahkan komunikasi terhadap orang lain. Mulailah dengan melepaskan ego dan menerima berbagai pandangan. Dan jangan lupa untuk tetap berbuat baik kepada diri sendiri dengan cara self-reward terhadap apa yang sudah kamu capai. Dan tetap jalin komunikasi yang baik dengan orang lain. Hal terakhir yaitu berdamailah dengan diri sendiri. Dan jangan lupa untuk berpegang teguh terhadap kebiasaan baik yang kamu lakukan setiap hari. Itulah poin penting dalam menjalani seorang minimalis. Dalam hal ini saya menemukan ada banyak sekali hal positif dalam buku ini yang menjadi dasar mengapa kita harus hidup minimalis. Kelebihan buku ini ialah penyusunan poin penting tiap-tiap bab yang rapih sehingga mudah untuk dipahami. Karena ternyata banyak hal yang menjadi dasar seseorang untuk menjadi minimalis. Ada pertanyaan?